Pengenaan kalung jabatan guru besar. Rektor dan Ketua Senat dipersilakan naik ke atas panggung dan menempati posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya, Profesor Dr. Dewo Putu Gede Purwa Samatra Spesialis Saraf Konsultan. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Dewo Putu Gede Purwa Samatra Spesialis Saraf Konsultan dengan judul orasi Olahraga Memperbaiki Kualitas Hidup Pasien Parkinson. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera dan selamat pagi. Ibu Rektor, Universitas yang saya hormati beserta para wakil Rektor, Bapak Ketua Senat, Universitas yang saya hormati beserta Sekretaris Senat, para dekan, Direktur Pasca Sarjana, teman-teman lain para undangan, baik yang bisa datang langsung maupun melalui daring, semua saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua diberi kekuatan dan kesehatan bisa hadir pada pengukuhan Guru Besar Universitas Udayana tanggal 12 September tahun 2020. Ibu Rektor dan para hadirin, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah saya dengan judul Olahraga Memperbaiki Kualitas Hidup Pasien Parkinson. Kenapa kami pilih pasien Parkinson? Karena ini kelihatannya trennya meningkat. Kita makin berusia. Tahun depan kita tambah usia, 2 tahun lagi tambah usia dan seterusnya. Dan penyakit Parkinson ini merupakan penyakit degeneratif yang kedua terbanyak di dunia. Selain penyakit Alzheimer atau pikun. Dan cilakanya ini setelah terjadinya itu mulai umur 50-60 tahunan. Yang kita ini kelihatannya sudah menginjak. Kalau saya mungkin sudah lewat karena 60 tahun, tapi teman-teman lain mungkin sudah mulai menginjak 50 tahun. Dan cilakanya lagi, laki-laki lebih banyak dari wanita. Dari berbahagialah ibu-ibu jarang kena Parkinson, tapi bapak-bapak yang sering. Mungkin karena bapak-bapak bekerja keras membanting tulang untuk kehidupan keluarga. Nah, slide berikutnya. Insiden ternyata tertinggi, slide berikutnya kalau lihat petanya, bahwa di negara-negara yang maju seperti Amerika, Eropa, itu yang tinggi. Karena kemungkinan karena harapan hidup daripada masyarakatnya makin panjang. Berbeda dengan di Afrika kalau kita lihat petanya. Itu sangat rendah. Demikian juga di Asia itu tinggi dibanding dengan di Amerika. Dan ternyata, slide berikutnya, penyakit Parkinson ini berikutnya pertama kali itu ditemukan tahun 1817. Jadi kita ini mungkin belum mengetahui atau hidup di dunia ini mereka sudah ketemu. Yang menemukan itu adalah James Parkinson, sesuai dengan namanya. Dan tahun 1953 baru diketahui patologinya bahwa penyakit ini adalah penyakit kekurangan dopamin di otak. Silakan gambar berikutnya. Di sini kelihatan bahwa penyakit Parkinson itu ada di tengah-tengah dan makin ke bawah di otak. Ini yang menyebabkan kekurangan dopamin sehingga menimbulkan gejala-gejala Parkinson. Silakan slide berikutnya. Yang khas sekali yaitu berupa gemeter, tremor, kemudian kaku, ayunan tangan berkurang, rigiditas, kemudian lamban gerakannya, dan malah
kalau cukup berat menimbulkan gangguan keseimbangan. Jadi ini mirip sekali dengan gejala-gejala orang tua. Jadi kalau kita di Bali, nak botua bangyang kan gitu. Nah itu salah ya. Nah tolong diklik. Nah ini gejalanya. Tolong diklik. Nah ini gejalanya adalah gemeter. Klik berikutnya. Jalannya juga lambat. Nah ini gejala khas pasien dengan Parkinson. Kalau kita di Bali sering ya bangyang aja, biarkan saja. Karena memang sudah umur tua. Tapi tentu ini tidak akan bisa dibiarkan begitu saja. Karena ini akan mengurangi kualitas hidup mereka. Apalagi anak-anaknya cukup sibuk, orang tuanya tidak ada yang jaga di rumah, hidup sendiri, tambah depresi, ya makin percepat untuk meninggalkan dunia yang kita cintai ini. Untuk pengobatan penyakit Parkinson, slide berikutnya, ada dua jenis, yaitu secara farmakologik, jadi dengan obat dan bersih seumur hidup, dan sekarang mulai dikembangkan, yaitu pengobatan non-farmakologik dengan rehabilitasi dan olahraga. Sesuai dengan judul saya sampaikan olahraga pada pasien Parkinson. Kenapa demikian? Karena kebetulan saya juga diajak untuk mengembangkan prodi S2 Fisiologi Olahraga. Jadi tergelitik saya bagaimana olahraga ini dan rehabilitasi ini bisa memperbaiki kualitas hidup pasien Parkinson. Jadi sisa hidupnya walaupun dia minum obat, tapi tetap optimis dengan kualitas hidup yang cukup baik. Nah ini kira-kira diagram pengobatan pasien Parkinson, mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang berat. Dan yang berat ini memang memerlukan tindakan operasi yang sekarang populer, namanya DBS, Deep Brain Stimulasi, perangsangan otak dalam. Banyak membantu, cuma pertama tidak ditanggung BPJS dan kira-kira 300 sampai 500 juta. Tidak mungkin BPJS menanggung. Parkinson makin tinggi di Indonesia, harapan hidup makin tinggi, tadi belum menanggung Parkinson sudah bangkrut BPJS, apalagi nanggung Parkinson. Nah, sehingga dari awal mild dan moderate diperkenalkanlah olahraga atau latihan. Slide berikutnya ini ditunjang oleh beberapa data bahwa di Amerika itu American College of Sport Medicine (ACSM) itu merekomendasikan bahwa olahraga kebugaran untuk orang dewasa normal juga dapat diterapkan pada pasien Parkinson. Tentu dengan perhatikan kondisi keterbatasan fisik dan tentu di bawah pengawasan atau supervisi. Slide berikutnya, olahraga apa yang bermanfaat untuk pasien Parkinson? Kan itu pertanyaannya sekarang. Yang pertama adalah latihan kekuatan otot, karena ototnya mulai melemah. Latihan ketahanan otot, ini aerobik yang sering kita kerjakan, sering kita dengar. Tentu yang berikutnya adalah latihan keseimbangan, karena orang Parkinson biasanya sering terganggu keseimbangannya. Dan terakhir adalah latihan kelenturan atau fleksibilitas, karena mereka sudah kaku, rigid. Nah ini ada gambar-gambar, slide berikutnya mengenai olahraga, kekuatan otot, misalnya menahan tubuh, menekan ke tembok, belajar bertumpu dengan satu kaki, memegang kursi awal-awalnya, latihan naik turun tangga, ini semuanya adalah latihan untuk memperbaiki kualitas gejala Parkinson, sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas hidupnya. Kemudian apa manfaat? Manfaat olahraga adalah merupakan bagian hidup yang penting bagi semua orang, bergerak, latihan fisik. Di samping menyehatkan, olahraga pada pasien Parkinson merupakan komponen terpenting dalam menjaga keseimbangan. Saya bilang tadi ini yang masalah mobilitas sehingga bisa bergerak walaupun lamban, menjaga aktivitas sehari-hari, mungkin berpakaian, kencing, ke belakang, bergaul, walaupun hanya tidak bergaul sampai keluar rumah, tapi bergaul di dalam rumah dengan keluarga. Kemudian terakhir diperkenalkan sebagai melindungi otak, neuroprotektif.
Kemudian berapa penelitian mengungkapkan bahwa olahraga pada pasien Parkinson meningkatkan gaya berjalan menjadi lebih baik. Yang tadinya jalannya lamban, bergeraknya lamban, ayunan tangannya juga tidak segesit pada waktu masih muda, bisa menjadi lebih baik. Juga dapat mengurangi tremornya. Kalau orang Bali bilang buyutan. Jadi wajar orang tua buyutan. Tapi dengan olahraga bisa mengurangi tersebut. Kemudian perkuat otot atau genggaman, memperbaiki kelenturan, dan tentu yang paling terakhir adalah memperbaiki koordinasi. Sehingga dia bisa naik turun tangga, bisa duduk dari kursi bangun, ataupun kembali duduk, dan sebagainya. Kemudian juga olahraga memperbaiki fungsi otak. Melalui apa? Melalui aliran darah ke otak yang lebih baik. Kemudian yang paling penting adalah olahraga tidak mempengaruhi dopamin, tidak menambah dopamin. Jangan tanpa obat. Obat tetap untuk menambah dopamin. Tapi olahraga bukan menambah dopamin, tapi adalah mengefektifkan, lebih efisien penggunaan dopamin oleh sel-sel otak. Jadi sel otak lebih efektif menggunakan dopamin walaupun kadarnya rendah, tapi lebih efisien dia menggunakan. Itu fungsinya olahraga. Kemudian ini ditunjukkan oleh beberapa penelitian, walaupun masih di luar negeri, yaitu penelitian pada hewan, pada reuptake dopamin lebih baik, dan sebagainya. Jenis olahraga apa yang sekarang dianjurkan? Silakan slide berikutnya, yaitu treadmill, aerobik, tai chi, bersepeda, dan beberapa tarian. Nah, ini bisa dilihat pada gambar yang terakhir. Silakan slide berikutnya. Nah, ini contohnya olahraga yang minimal setidaknya 2,5 jam seminggu, bukan setiap hari. Jadi sehari mungkin rata-rata setengah jam dan sebagainya. Seperti contoh ini aerobik cukup 40 menit, kemudian fleksibilitas 20 menit dan sebagainya. Silakan slide berikutnya. Ini berupa gambar. Slide berikutnya gambar olahraga yang ini yang sering dikerjakan, sebaiknya berkelompok untuk mengurangi kebosanan. Latihan keseimbangan, latihan menari, dan latihan berkelompok untuk menghindari kebosanan. Jadi sebagai kesimpulan, olahraga yang teratur, konsisten, terukur setidaknya 2,5 jam seminggu, bukan setiap hari, sesuai dengan umur, dapat perbaiki gejala penyakit Parkinson. Perbaiki kebugaran dengan sendirinya juga memperbaiki kualitas hidup. Walaupun dengan Parkinson, tetap minum obat, tapi tetap bersemangat dengan olahraga. Sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih melalui kesempatan ini adalah kepada pemerintah Indonesia, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan saya jenjang fungsional yang tertinggi. Kemudian tentu Ibu Rektor, Saudara beserta jajarannya, Ketua Senat, Saudara yang telah mengusulkan saya, Bapak Dekan FK UNUD yang terus mendorong saya beserta teman-teman, tolong segera, kalau tidak gitu pensiun. Ya, dan jadi syukur saya tidak jadi pensiun, tapi dikasih beban oleh Bu Rektor untuk mengurus rumah sakit yang sekarang banyak COVID-nya. Ya, mudah-mudahan astungkara. Kemudian berikutnya adalah Bapak Kepala Departemen saya, Neurologi, staf dan semuanya yang mungkin hadir lewat daring. Kemudian semua guru saya, dari tingkat SD sampai saya mencapai gelar S3. Kemudian almarhum kedua orang tua saya. Kemudian almarhum Bapak Mertua dan Ibu Mertua saya yang walaupun 80-an masih sehat, mudah-mudahan bisa menonton lewat daring karena tinggal di Jakarta. Tentu yang paling tidak saya lupakan adalah istri tercinta saya yang sudah 37 tahun dalam suka dan duka. Jadi sudah memberikan 2 anak dan 2 cucu yang lucu-lucu sebagai inspirator dan motivator saya. Kedua anak saya juga, kemudian saudara-saudara, adik-adik keluarga besar yang bisa menonton lewat daring, kemudian semua mahasiswa bimbingan saya yang mendorong juga saya tetap, kemudian tak lupa adalah panitia UNUD dalam langkah pengukuhan ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.